Tuhan Yesus berteriak, "Eli, Eli, lama sabachthani." Dan ternyata aku baru tahu, ini alasannya. Seruan yang Yesus gemakan di atas kayu salib ternyata itu kutipan dari Mazmur 22, yaitu doa Daud yang dimulai dengan keluhan tetapi berakhir dengan pengharapan. Di mana kutipan tersebut terdapat di Mazmur 22 ayat 2 yang berbunyi, "Eli, Eli, lama sabachthani." Di atas kayu salib, Yesus menggunakan bahasa Aram, tetapi kutipannya berasal dari bahasa Ibrani. Jika dilihat dari konteks sejarah, orang-orang Yahudi sangat akrab dengan kitab Mazmur, di mana mereka menyanyikannya dalam ibadah dan menghafalnya sejak kecil. Jadi ketika Yesus mengutip ayat pembuka Mazmur 22 ini, orang-orang Yahudi yang mendengar akan langsung teringat, bukan hanya pada keluhan penderitaan saja, tetapi pada keseluruhan Mazmur yang berakhir dengan pengharapan dan kemenangan. Jika dilihat secara historis, penyaliban adalah hukuman Romawi yang paling kejam, ditujukan untuk mempermalukan dan menghancurkan lawan politiknya. Pada saat Yesus berseru, ia benar-benar berada di penderitaan fisik yang paling ujung. Tubuhnya disiksa, kaki dan tangannya dipaku, dan nafasnya semakin pendek. Dalam konteks Yahudi, siapapun yang digantung di kayu dianggap sebagai kutukan Allah. Selain menderita sebagai korban hukuman Romawi, Yesus juga menanggung stigma sosial dan agama yang berat. Pemimpin agama mengolok-olok dia, tentara Romawi menghina dia, banyak orang yang mencemooh dia, dan murid-murid meninggalkan dia karena ketakutan. Seruan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah seruan seorang yang benar-benar ditolak di seluruh lapisan masyarakat. Disinilah Yesus mengidentifikasi diri dari sisi manusia yang paling menderita. Dan kemudian jika kita melihat dari sisi teologisnya, ini adalah momen yang paling dalam dari sisi karya penebusan. Yesus menanggung murka Allah. Ia tidak berdosa, tetapi ia menanggung dosa kita. Kemudian ia merasakan keterpisahan yang sejati dengan Allah. Dan pesan bagi kita, dosa itu sangat serius yang memisahkan kita dari Allah. Apa yang Yesus alami di atas kayu salib adalah cerminan dari konsekuensi dosa manusia. Dan pengorbanannya menunjukkan kasihnya yang tak terbatas bagi kita. Dan jika kita bawa pesan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, jika kamu ditolak oleh teman, keluarga, atau komunitas, ingat bahwa Yesus juga pernah merasakan hal itu. Kalau kamu merasa doamu terasa hampa, belajarlah untuk melihat bahwa Tuhan tidak pernah diam. Ia sedang bekerja di balik layar. Dan kamu merasa hidupmu terasa gelap, jangan berhenti di Mazmur 22 ayat 2 saja, tetapi lanjutlah membacanya sampai ayat terakhir. Ratapan menjadi pujian, duka menjadi suka, dan air mata menjadi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.